Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dari Stainu Purworejo. Saya adalah salah satu peserta PKDP Angkatan 2 UIN Zaizu Purwokerto tahun 2023. Baik, kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan pada mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Jadi sekarang kita itu masuk pada mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan. Ya, kita terujukan pada pendidikan Islamnya. Next, Mas. Ya. Ketika Anda melihat gambar ini, apa yang terbenak dalam pemikiran Anda? Mas Salman, apa kira-kira? Gambar ini, bukan tulisannya ya? Aspirasi. Terus apa? Apa, Mbak? Audiensi. Audiensi itu seperti ini. Demonstrasi. Betul. Jadi ini adalah mereka menyampaikan aspirasinya ya melalui demonstrasi. Mereka ini para pendidik, para guru. Inilah bagian dari gambaran mata kuliah kita nanti, Politik dan Kebijakan Pendidikan. Oke. Jadi politik dan kebijakan pendidikan ini, terutama pendidikan Islam, nanti kita akan membahas bersama-sama hal-hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang merupakan produk dari politik. Maka apa nanti? Kita capaian dari mata kuliah ini apa? Coba next. Terus. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan ini itu ada 3. Yang pertama itu, nanti setelah kita mempelajari politik dan kebijakan pendidikan Islam utamanya, kita itu bisa menguraikan konsep dasar politik. Kita jadi tahu apa itu politik, apa itu kebijakan. Kemudian kita bisa menguraikan. Nama yang uraikan itu berarti kita menyampaikan. Ya, ketika saya tanya, Anda itu bisa menjawab, bisa menguraikan kembali. Tentang apa? Politik dan kebijakan pendidikan, terutama terkait dengan pendidikan Islam baik di tingkat lokal sampai nasional. Yang kedua, nanti mahasiswa itu bisa mengecek atau mampu mengecek, kemudian mengkritik juga ya kebijakan pendidikan sebagai produk dari politik. Terutama pendidikan Islam baik dari skala lokal, tingkat desa, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, daerah sampai dengan nasional. Yang terakhir, nanti diharapkan Anda itu mampu untuk membuat rancangan, ya, merencanakan nanti sebagai rekomendasi dari kebijakan pendidikan, merancang kebijakan pendidikan, utamanya terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di tingkat desa, kelurahan sampai dengan nasional. Yang tujuannya untuk apa? Sebagai policy grant atau rekomendasi kebijakan pada pemerintah. Oke, jadi nanti tujuan dari mata kuliah ini adalah ini, ya, akhirnya itu adalah ini. Maka tugas-tugasnya pun nanti di akhir tugasnya itu adalah Anda itu mampu bisa membuat rancangan policy grant gitu, sebagai rekomendasi kebijakan atas masalah-masalah yang ada. Kebijakannya itu bermasalah di lapangan, kemudian dengan ramu, ya, buat ringkasan, buat naskah pendek, kemudian isinya itu adalah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Boleh di tingkat lokal, yang senang di sini, yang minatnya itu adalah politik desa siapa? Ada yang suka politik desa nggak? Senang minat gitu pada politik desa kelurahan gitu. Ada nggak? Angkat tangan kalau yang ada. Oh, nggak suka politik ya, karena belum tahu politik ya. Kemudian yang suka di kabupaten, yang kota ada nggak? Atau dia punya minat lah, ingin adalah aturan-aturan terkait dengan di desa, di kabupaten, ada nggak yang tingkat kota? Penasaran pada aturan-aturan tingkat kota? Ada nggak? Penasaran ada. Oke. Lebih penasaran desa atau kota, Mas Abdul? Kota. Ada yang penasaran provinsi nggak? Ada nggak? Yang cewek ada nggak?
Ada? Nggak ada. Nasional sih, Pak. Yang penasaran nasional ya Pak? Cuma ada Cuma ada Pak. Belum tahu nasional. Karena belum tahu. Nah makanya nanti sebelum membuat rancangan ini kita harus mampu mengurekan dulu. Artinya kita bisa tahu dulu apa sih itu politik, apa itu kebijakan, gitu ya. Baik, next Mas. Nah terus lanjut next. Nah ini materinya nanti kita bisa tahu konsep dasar politik dan pendidikan di Indonesia secara umum seperti apa. Kemudian pengertian dan ruang lingkup politik kebijakan pendidikan, urgensinya, pentingnya apa sih kita mempelajari kebijakan pendidikan gitu ya. Kemudian relasi politik, kekuasaan dan juga kebijakan. Ada nggak hubungannya ketiga hal itu? Politik, kekuasaan dan juga kebijakan. Ada? Baik. Kalau sudah tahu hubungannya, kita akan menelisik secara historisnya, sejarahnya, sejarah politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari era apa? Penjajahan Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, pasca reformasi, modernisasi sampai dengan revolusi industri. Bahkan sekarang sudah era society 5.0. Oke, lanjutnya Mas. Kemudian kita nanti akan menelisik. Kalau tadi itu adalah sebelum tengah semester kita mempelajari sejarah-sejarahnya, definisi dan sejarahnya. Pasca tengah semester kita akan mempelajari tentang politik pendidikan sebagai ilmu. Bagaimana politik pendidikan itu bisa digunakan sebagai ilmu untuk kita, ya, selaku mahasiswa. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari politik pendidikan Islam sebagai kebijakan publik. Tadi kita sudah belajar di sini ya. Kemudian implementasinya di lapangan dalam jajaran suprastruktur maupun infrastruktur pendidikan. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang isu-isu kebijakan pendidikan di situ ya, di Indonesia dan juga dampaknya pada pendidikan Islam di situ. Mulai dari kebijakan, misalkan ada undang-undang kemudian undang-undang zonasi K13, pesantren sampai dengan kurikulum merdeka. Oke. Terakhir, next Mas. Nah, ini yang tadi Mas Salman dan teman-teman itu sampaikan ya. Jadi ada ilustrasi tentang demonstrasi, penyampaian aspirasi. Oke, kira-kira terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan dari masa ke masa ini, yang Anda rasakan paling paling berimplikasi, berdampak negatif menurut Anda itu mana? Perubahan kurikulum. Kenapa perubahan kurikulum? Dampaknya apa menurut Anda? Jadi apa? Sulit menerima pembelajaran itu, gitu. Karena sudah saya sudah berubah lagi. Ya. Terus apa lagi? Dari sini, coba kelompok sini. Yang dirasakan apa? Ada yang dari SMK nggak kemarin? Saya. SMK. Dari SMK apa yang Anda rasakan Mas? Betul nggak ini? Betul. Apa yang Anda rasakan? Yang ikut dalam kurikulum yang kedua. Bukan, yang SMP ini, yang ketiga itu. Ya. Sekolah sih, Pak. Ya Pak. Gimana? Sering di rumah tidak di sekolah praktek, misalkan di SMK itu kan kejuruan, nah dalam praktek itu tidak tersampaikan dengan baik. Tidak tersampaikan dengan baik. Saat proses praktek itu tidak Oh, jadi prakteknya itu juga masih belum masih juga. kurang gitu. Oke. Tidak Baik. full. Kalau implikasi yang ini, kepala sekolahnya itu sering tidak di sekolah, iya nggak? Iya Pak. Ini SMA atau SMK? Kalau man ya enggak. Kalau man kan enggak. Tapi Mas sekarang juga termasuk Gimana? jalan keluar. Sekarang jarang keluar. Kurang apa ya? Momentum ini keluarnya ke siswanya itu kurang, jadi tidak terlalu dekat. Ada kayak saat yang Interaksinya kurang.
kurang. interaksinya kurang. Tapi sering tidak di sekolah enggak? Iya. Ini salah satunya ya. Nah, nanti tugasnya panjenengan itu ya, nanti tolong cari problem-problem selain ini. Kira-kira kebijakan pemerintah tentang pendidikan boleh dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Tapi utamakan itu yang era-era sekarang ini, yang Anda rasa itu menjadi problem besar, ya. Dan perlu ada solusi, kemudian ada tawaran rekomendasi menjadi policy draft tadi itu. Ya. Nanti masing-masing kelompok, di sini ada 10 kelompok ya. 10 kelompok itu nanti mencari problemnya masing-masing. Ya. Caranya bagaimana? Anda itu boleh cari observasi dari luar, ya, atau cari dokumen apa? Dokumen peraturan bupati boleh, peraturan desa boleh, kemudian peraturan presiden juga boleh, peraturan menteri juga boleh, terserah. Dari kebijakan juga boleh, atau dari hasil analisis juga boleh, dari artikel yang terkait dengan problem-problem kebijakan pendidikan di Indonesia juga boleh. Ya. Tapi yang penting Anda punya referensi yang kuat di situ, dan jelas. Dari artikel boleh nggak Pak yang pernah dimuat, yang artikel itu mengkritisi kebijakan pendidikan di Indonesia, boleh silakan. Ya, yang penting referensinya ada dan kuat di situ. Paham ya? Kalau sudah, nanti panjenengan dituliskan di situ di dalam kertas apa? Kertas kasuro ya, kasuro di situ. Nanti dituliskan di situ problemnya apa, kemudian rekomendasinya apa di setelahnya. Nanti kemudian dipresentasikan masing-masing. Dan kelompok yang lain nanti saling untuk mengkritisi satu sama lain. Baik ya, paham ya? Ada yang tanyakan kalau sini? Cukup ya? Baik, terima kasih. Walau muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.